Pak Kris? Begini. Malu Agama itu nggak kan kalau punya jemaat kayak menuduh gini, hanya Pak? untuk identitas KTP. Sebentar. Pak Segara, Pak gini Pak. Bapak Hmm. masih Islamnya sekarang Kak, Pak kan, maka belum dibaptis tapi nggak percaya lagi Islam, kan begitu kira-kira ini Pak? Bukan, aku agama itu kan menuduh hanya untuk identitas di KTP, bukan Enggak Pak, dikunci kita harus iman begini. dan yakin gitu. Nggak boleh begitu Pak. Artinya jawaban kita apa adanya saja, biar jangan abu-abu di komal. Karena gini Pak, agama produk samawi Yahudi, Kristen, dan Islam itu dari sumber yang sama, firman Tuhannya saja beda-beda Nggak Pak. sama Pak. Kristen dengan Islam punya sumber yang berbeda Pak. Iya kan, itu dari Abrahamik, sama-sama dari sumber Abrahamik. Ini Kan bukan orang Islam yang mau murtad, Kristen agama. bukan. Ini bukan. Ini nggak ada orang Islam yang kayak begini, nggak ada. Dari jawaban juga kami tahu gitu loh. Kami tahu ini Karena bukan kan di atas Muslim. muka bumi ini juga ada ribuan agama, sebutan Tuhannya beda semua, firman Tuhannya itu beda semua juga. Jadi aku sebenarnya itu berspiritual, bukan bertuhan. KTP Aku Bapak percaya masih Tuhan itu Nah, mampus kan kau? Nggak ada guna kau. kok gitu. Aduh, tahe. Nggak ada gunanya. Nggak usah nyamar-nyamar lah. Jangan bikin malu gitu loh. Kalian Kristen nggak usah malu. Naik aja bilang Kristen. Nggak usah bikin malu. Izra, nggak boleh juga kalian kau tuduh dia Kristen. Enggak. Kalau mana tahu Memang udah kejawab. Itu Roma 37 banget. Roma 37. kan, begini loh. Mana tahu dia mungkin sudah ngambang, artinya udah bingung dia. Sebotol-botolnya orang Islam, Pak Dongking. Izra. Pertanyaan saya itu nggak mungkin dia bingung, ya. Sebotol-botolnya orang Islam itu nggak akan bingung dengan apa yang saya tanyakan. Iya, kan Dah, kau bilang ya. tadi kumur-kumur bertayamum, sementara dianggapnya bertayamum pakai debu, kan diketawainya pertanyaanmu. Gimana kumur-kumur pakai debu? Pak, udah Pak, nggak usah sok-sok ngebelain lah. Karena kami tahu memang Bukan. kalian itu Roma 37 banget gitu loh. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, kenapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya memang itu kalian itu ya. Lakukanlah validasi dengan objektif. Kalau memang dia Tervalid. Makanya tadi dia lemot, dia lama pakai googling dulu. Kalau dia Islam, dia akan jawab spontan, dia akan ketawanya spontan, nggak ketawanya lemot, ketawanya nggak mungkin telat. pertanyaanmu yang kurang menjurus ke inti, maka ngambang nggak dapat. Enggak, itu namanya jebakan Pak. Dia udah masuk jebakan. Dengan kelemotannya dia, bahkan dia ketawanya lemot, makin memperlihatkan kenyamarannya dia. Gini Ya Kian, Pak Donking ya. Jadi mendingan kita diskusinya maju aja. Mendingan kita diskusinya maju aja. Baca surat An-Nas, silakan baca surat ini kursi, biar kalau dia mampu maka dia Islam, kalau dia nggak mampu maka dia berbohong, begitu. Alat ujimu yang nggak ajak namanya itu. Pak Dongki nggak usah ngajari saya ya. Pak Dongki nggak usah ngajari ikan berenang. Dan Pak Dongki nggak usah ngajari saya karena saya juga lebih tahu dulu dong. Di Kristen itu seperti apa, saya pun tahu Pak boleh Dongki. dikte aku juga karena kita tahu sama tahu tentang alat uji. Saya nggak dikte Bapak, justru Bapak yang mendikte saya. Ini Bapak di sini mampu diskusi apa enggak? Karena tadi Kristen naik menyamar sebagai Muslim itu Roma 37 banget. Anda bisa nggak membantah apa yang saya narasikan? Kalau yang tadi dia tunjukkan di sini, dia mencerminkan Roma 37. Jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan Tuhan, kenapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Tahu nggak Roma 37? Apa jangan-jangan Pak Kris sendiri ini nggak tahu, sebagai pendeta nggak tahu itu? Hah? Pak Kris? Pak Kris ini udah diskusi dari dulu, udah lama loh Pak Kris diskusi. Jangan bilang Pak Kris ini nggak tahu Roma 37. Jangan kayak gitu ya. Mau sok-sokan ngajarin saya menguji. Saya udah menguji, udah tahu. Sekarang Pak Kris gimana? Memang di Kristen itu boleh ya? Boleh ya Pak Kris ya? Di Kristen itu bohong, tipu-tipu demi kemuliaan Tuhan itu boleh ya? Nggak perlu dihakimi lagi ya? Gitu Pak Kris. Pak Kris mute-nya dibuka.
Janganlah Paulus banget. Mau bicara sok-sokan menunjukkan apa, yang ada ditunjukkan kebodohan. 2 Korintus 11:21 banget. Berkata-kata dalam kebodohan dengan berani. Muncul tuh Paulus banget ajarannya. Beliau ini nggak tahu yang namanya Roma. Ya, dia tahunya yang namanya Ciledug. Gitu. Dia belum pernah ke Roma kok. Bagaimana dia mau tahu Roma? Dia tahunya itu di daerah Gang Sadar. Gitu, Pak Dongking ini. Jadi jangan dipaksa tentang Roma. Dia belum pernah ke Roma kok. Lagian Roma kan buat Roma, bukan buat dia. Jadi Mbak Natalia salah nanya. Dia bukan orang Roma ditanya gitu. Sedangkan tulisan-tulisan di Roma khusus jemaat di Roma ya. Iya, bukan buat di Indonesia. Gitu. Jangan disiksa murid saya ya. Saya pesan ini murid saya jangan disiksa, kasihan tuh. Nangis kan, diomelin bini kan tuh. Nangis dia ya, takut perpuluhannya hilang tuh. Tuh. Udah, terusin lagi, jangan siksa anak orang. Bang Handi aja lah, kayaknya harus diajak main-main dulu sama Bang Handi tuh dia. Aku Mic-nya ada aja udah nih. diumpetin. Aku di kantor belum beres-beres nih, saya pantau kok. Ustaz Alip, Bang Pelik, Kandito lanjut. Mic-nya diumpetin dia. Halo. Dari mana Pak Dongking? Kang Dito noise. Iya. Ngecas ya? Sorry. Halo, kayak mana ceritanya? Apa hijrah? Apa kayak mana ceritanya? Udah tahu belum? Apanya yang ku tahu? Aku tahu sedikit-sedikit tapi nggak pernah tahu-tahu kali. Apa itu? Bilang sama aku. Dari tadi udah diomongin, inilah. Naik diskusi, telinga kemana, muka kemana. Tadi datang tamuku sebentar. Roma 37, memang gitu ya. Jadi Kristen memang harus seperti itu ya. Kami orang Kristen nih, kami orang jujur. Orang jujur. Benar. Ngapain harus jujur? Dusta aja nggak apa-apa kok, nggak perlu dihakimi. Dusta demi kemuliaan Tuhan. Enggak tipe kami kayak kita. Oh, berarti Roma 37 nggak dipakai? Roma 37 berapa? Loh, ya Roma 37. Dia itu jujur kalau suka berbohong. Oh iya ya, jujur. Oh, lanjut Ustaz Alif. Tahu adik Lanjut langsung. Ustaz. Lanjut aja, lanjut. Aku masih makan. Biar si Alif ini mau melatih kau jadi apologet yang lebih ahli, yang lebih tangguh dia. Biar lu si Dongking lu lawan si Hajrah nantinya. Roma Apa Pak Kris itu sudah sering saya pupukin dengan akun saya Natalia Iriani. Pak Kris ini kan pendeta GBI. Tahu sama Anda Pak Kris Pangidae. Tahu saya. Roma 37 apa sih? Kaget dia kira saya orang baru ya. Artinya gini loh, nggak apa-apa lah kita bahas aja lah. Iya, bahas aja udah. Gimana Kristen itu? Roma 37 nggak dipakai? Roma 37. Sadar kalau itu nggak baik gitu atau gimana? Roma 15 nggak sampai 37 Roma ini kuliah ini. 3. Roma Ketujuh, Roma 3. Ini makanya kau kasih Roma 3 ayat 7, Roma 3 nomor 7. Roma 37 ini Roma sampai nomor 16 ini. Ya makanya Roma 3, 7. Roma 3 ayat 7. Begitulah hijrah. Enggak mau aku bilang ayat. Udahlah, yang benar-benar saja lah kita. Roma 3 ayat 7. Mana nih Roma kok? 3, 7. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ini judul perikopnya nih. Aku baca agak apa sisinya. Jika demikian apakah kelebihan orang-orang Yahudi dan apalah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah ya kepada orang Yahudi. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sesekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat 5. Tetapi jika kebenaran kita, jika ketidakbenaran kita, ini ayat 5 ya.
Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Coba ini kata kuncinya ini. Jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, nya besar ini, sesekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Gimana? Perlu lagi Filipi 1:18? Sebentar dulu ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran mungkin ini butuh apa ini? Butuh apa? Butuh melawan akal sehat. Penjelasan apa ahlinya lagi nih? Butuh melawan akal sehat ya Pak King ya? Kalau kulihat ini ayat ini, ada seseorang melakukan ketidakbenaran, tetapi efek daripada ketidakbenarannya itu menjadikan, kalau kita bilang ada kebenaran baru yang muncul, ada kebaikan yang muncul dari ketidakbenarannya itu, atau gimana ya? Oh, jadi contohnya kayak nipu gitu ya, demi dapat kebaikan gitu, nipu-nipu dapat jemaat, perpuluhan lancar gitu ya. Kayak gitu ya Pak King ya? Ayat berapa ya? Saya mau tanya itu ayat berapa? Roma 3 yang ke-7. Ya, saya tahu jawabannya karena saya udah pernah jawab. Itu Coba, Ibu. jawabannya Tahu Roma 3 jawabannya. ayat 8. Coba Ibu terangkan lagi. Nah, tolong bacakan, saya tidak ada Alkitab. Saya sekarang Terangkan, ada Ibu, di ya. luar. Aku bacakan mulai ayat 5-nya Ibu ya, biar ada pertalian antar ayat. Ini Enggak, ayat 5. itu Roma 3 ayat 7, jawabannya Roma 3 ayat 8. Itu ada terusannya. Oh ya, bukankah ini ayat 8 Ibu ya? Bukankah tidak benar fitnahan orang? Oh, ini ada fitnahan orang ya. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Oh gini apa, Hizra. Difitnahkan si Paulus ini berbuat jahat. Makanya si Paulus berkata, jika memang dari fitnahan dustaku itu kemuliaan Allah menjadi nyata, maka biarlah itu artinya dia ditimpakan ke dia. Karena si Paulus ini difitnah pada saat itu, si ayat 8 ini. Iya, jadi saya udah tahu ya. Pas dengar ayat itu saya udah tahu, tapi saya ragu-ragu ayatnya. Jadi saya Roma menjawab, jadi saya tahu ayat 7. jawaban Jadi di bawahnya. Ibu ayat Evita di benar, bawahnya. ayat 8 ini kata kunci jawaban daripada penjelasan si ayat 7. Iya, Pak Dongkin mewakili agama apa ya? Kristen Ibu, ya Kristen lah Ibu. Ampun saya baca. Iya, begini ya. Orang dari pihak Muslim yang Aduh, malah curhat berdua. mempertanyakan atau Enggak, saya Kristen Protestan. tidak mengerti gitu, mempertanyakan karena mereka tidak mengerti atau bagaimana. Jadi saya udah pernah jawab. Oh, Ibu waktu Ibu Jadi- jawab saya jadi tidak saya ada langsung koma. Ini kok malah curhat mereka berdua ya? Kok malah curhat ya? Kok malah Udahlah curhat ya? Hizra, kan udah diterangkan itu Hizra. Yang lain lagi tanya Baik. yang lain. Gimana? Baik, kalau penjelasannya seperti itu, dikatakan berarti itu tetap dapat hukuman, ya kan? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Kan katanya begitu kan, kalau di 8 kan? Sedangkan Paulus sendiri kan bertanya kan, tadi, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Tapi dia selanjutnya dibilang tetap dapat hukuman. Nah, coba di Filipi 1:18. Di situ memperkuat banget loh Roma 3:7-nya. Malah kebantah lagi Roma Coba, 3:8. Coba apa ayat? Filipi 1:18. Filipi 1 ayat 18. Ibu Evita nggak ada Alkitab kan? Ya, saya tidak ada. Bentar, aku bacakan Ibu Evita, nggak apa-apa lah. Ini ada di tangan bumi.
Di mana Filipina? Habis Roma Korintus. Galatia, Efesus. Filipi berapa Hijrah? Biar aku bacakan Hijrah. 1:18. Filipi 1 ayat 18. Ayat 18. Sebentar. Ini Filipi ini ayat 18. Ini aku bacakan ya. Tetapi tidak mengapa. Ini tunggu dulu. Judul perikopnya kesaksian Paulus dalam penjara. Dan seterusnya ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ibu Evita terangkan tadi, Bu Evita. Oh, jadinya Pak. Sebentar. Ini kayaknya Bu Evita ini kayaknya ini ya, lebih tahu daripada Pak Pendeta sendiri ya. Bu Evita ini pendeta? Bukan. Saya bukan. Waktu itu dulu saya pernah istilahnya ingin mengetahui kalau suaranya jauh. Sebentar. Aduh, noise juga. Mungkin Pak Donking aja ini soalnya Bu Evita noise juga dan jauh suaranya. Pak Donking aja jawab dulu. Masa pendeta kalah sih sama Bu Evita? Aku bukan pendeta. Udahlah Pak Kris, saya tahu lah Pak Kris Pangidaya pendeta GBI, tahu saya. Tunggu dulu. Aku bukan si Kris. Siapa maksudmu si Kris Wulannya? Kris Pangidaya. Enggak tahu siapa si Kris itu. Kris Aku nggak Pangidaya. paham. Siapa Bukan. itu? Oh, ini Pak Melvin, Pak keluarga itu beda orang. Iya. Oh, Pak Melvin. Oke. Mersin, Maaf, saya kira Pak pendeta. Khalid ini. Mersin Simon Khalid. Aku bukan pendeta. Aku biasa-biasanya aku. Oh, Oke. jadi dengan cara Suaranya Bu Evita apapun- kecil loh, kecil suaranya. Masalahnya suaranya nggak jelas. volume saya itu udah paling besar ya. Volume saya itu udah besar. Udah pas Sekarang udah suara. udah ya. Ini saya sambil ngangkat ininya Oke. HP-nya. Oke, udah. Jadi dengan cara apapun Injil diberitakan, tapi itu merupakan pemberitaan bagi semua orang gitu maksudnya ya. Dengan cara apapun. Iya, maksudnya begini, apakah Injil itu diberitakan ya dalam debat ya kan? Caranya dengan debat juga bisa memberitakan Injil kan? Debatnya dengan palsu-palsu, dengan tipu-tipu, maksud palsu, pura-pura. Memang di situ tulis pura-pura atau palsu-palsu ada ayat. Tulis. Coba dibaca. Filipi Aku baca 1:18. sekali lagi ya. Aku baca Iya, sekali iya. lagi ya. Aku baca sekali lagi biar lebih clear. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus sebab bagaimanapun mana tadi dia? Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ibu yang terangkan atau aku, Ibu? Iya, saya ngerti. Jadi begini, Silakan, Ibu, silakan. misalnya orang itu tahu mengenai Yesus ya, Ya. tapi niatnya sebenarnya nggak bagus. Misalnya Muslim kan ya, mau nyerang mengenai Yesus ya kan, niatnya nggak bagus. Kok malah ke Tapi Muslim juga lagi sih? diberitakan, ya kan Muslim suka ini menyerang ayat-ayat Alkitab, kan niatnya nggak bagus Ini- sebenarnya. Ini coba dibaca dengan baik daripada Iya, malah kalau mengklaim misalnya Kristus diberitakan dengan niat nih, tidak nih. baik ya begitu caranya adalah diserang, ayat-ayat Alkitab itu diserang dengan maksud sebenarnya bukan untuk untuk niat baik tapi untuk menyerang, Tolong- untuk tolong ngejelekin digedein, Ustaz. gitu ya. Saya sih Layarku. terus terang aja ya, kalaupun Bentar, jangan banyak khotbah dulu, ini bukan gereja. Filipi 1:18. Tetapi Sebentar, tidak biar- mengapa, sebab iya, maksud bagaimanapun palsu juga. kan, maksud Kita palsu. biarkan dibacakan dulu. Iya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, nggak mengapa loh, nggak apa-apa. Mau diberitakan palsu, mau jujur. Izra, sebentar aku terangkan ya, teman-teman. Oke, sebenarnya ini
dinyatakan oleh Paulus, jikapun Kristus itu diberitakan dengan maksud palsu atau dengan maksud jujur, Paulus tetap bersuka cita. Contoh nih, seperti apa pemberitaan Kristus dengan maksud palsu? Contoh nih, ada seorang pendeta atau seorang dalam komal, inilah akulah dulu dengan maksud palsu. Aku masuk komal ini dengan maksud lihat menaikkan follower atau mau cari koin. Maksudku palsunya sebenarnya bukan memberitakan, niatku sebenarnya mau cari koin ya, contohnya dulu ya, atau mau naikkan follower. Tetapi Injil tetap diberitakan, Paulus itu tetap bersuka cita. Itu contoh satu. Atau yang Iya, kedua. saya ngerti kok, Pak. Ada juga mau yang show off kan, misalnya Iya. mau Maksud palsunya dia nampang sebenarnya gitu kan, mau nampang ya, mau nampang. nampang. Dia merasa dia kan ganteng atau cantik, dia mau nampang. Nah, Bukan. sebenarnya Ada maksudnya kemana itu sih ada bahasannya? juga. Motifnya contoh mau mencari-cari Motivasi, follower. iya, ada. Salah motifnya, tetapi memberitakan Kristus ya. Paulus tetap bersuka cita juga. Iya, mau pura-pura ataupun nggak pura-pura nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa maksudnya kan? begitu, udah jelas kan? Contoh Dengan lagi, cara contoh. apapun, iya kan? Dengan cara apapun kan? Iya, Bukan begini, Iya. tapi Iya. gini, Hizra. Dengan cara apapun nggak apa-apa kan? Paulus Dengan cara tipu-tipu nggak apa-apa kan? Sebentar dulu Hizra, jangan langsung framing. bukannya dengan cara tipu-tipu, dia Terus- maksudnya nggak tulus benar gitu. Sebentar ya. Tetapi Paulus tidak menyarankan pemberitaan itu dengan Bu maksud Evita palsu. noise di mute dulu Bu Evita. Oh oke, ya memang. Paulus tidak menyarankan atau menyuruh diberitakannya keselamatan kedatangan Kristus dengan maksud palsu, nggak disarankan. Tetapi andai pun ada orang melakukan itu dengan maksud palsu, dengan motif tertentu tanda kutip, Paulus tetap juga bersuka cita. Ya udahlah, kalau memang yang pemberitaan Injil tetap juga berjalan begitu. Nih ya, Tapi nggak aku tunjukin. disarankan. Nggak Aku disarankan tunjukin nih. kok untuk abu-abu atau Tapi motif kalau cari nggak ada permasalahannya, nggak apa-apa. Ini terjemahan lama lebih jelas banget nih. Filipi 1:18 terjemahan lama ya. Nah, apa katanya di situ? Bentar. Biar dengan sebagaimanapun, baik dengan pura-pura, baik dengan sungguh, maka Kristus dimasyurkan juga. Maka sukacita aku akan hal itu. Bahkan senantiasalah aku akan bersuka cita. Jadi mau gimana pun, mau pura-pura, mau baik, nggak apa-apa ya kan? Sebentar dulu kawan. Ada manusia ini kan banyak motifnya, ada yang tulus hatinya memberitakan. Iya, nggak apa-apa. Nggak, masalahnya nggak apa-apa kan? Dengan cara yang pura-pura pun nggak apa-apa kan? Nih, dengan begini. cara apapun. Tapi kan, dengar dulu Hizra, tapi kan tidak disarankan sebarkanlah Injil dengan maksud motif palsu, nggak begitu juga. Karena kita tidak bisa menghempang manusia dari motifnya masing-masing. Dia punya bebas mengendalikan apa tujuannya. Mau dia motif perpuluhan, motif ini. Tetapi Tuhanlah nanti. Ya, sebentar. Mengenai motifnya itu, dia akan berhadapan dengan Tuhannya. Iya, tapi kan nggak apa-apa. Kalau nggak ada, Iya, kalau nggak ada larangan kan berarti nggak Jadi- apa-apa. Mau dia pakai jadi- pura-pura pun nggak apa-apa, pakai tipu-tipu nggak apa-apa. Memberitakan Kristus dengan kepura-puraan nggak apa-apa kan? Sekarang begini, sekarang kalau ditanya, apa sih upahmu? Upah dari pemberitaan Injil itu ada nggak? Ada. Kok Di malah jadi ending- bicarain upah? Sebentar dulu, Hizra. Di endingnya, nanti kita ini bicara upah. Upah Jangan ke upah dulu, caranya dulu. Ini kita lagi Masalah. bahas caranya, kok langsung ke upah? Oke. Mengenai cara, Jujur tidak ada Paulus menyarankan dengan maksud palsu, nggak ada disuruh sebarkanlah Injil dengan maksud palsu. nggak ada. Perintah untuk menyebarkan dengan palsu memang tidak ada, tapi kebolehan dengan kepalsuan itu ada. Buktinya Gini, apa? gini, Itu Hizra. tidak Dengan terhindari, pura-pura Hizra. boleh. Tidak Kita terhindari, nggak bisa kamu menghindari ngerti motif nggak? orang, suka-suka dia Tidak mau motif terhindari. koin, Iya, mau tapi motif kan nggak ini. masalah, nggak masalah. Iya, Tapi jadi kan maksudmu Ya berdosa. maksudnya tidak terhindari ya sudah, jadi begitu. Ya udah, nggak Kita apa-apa. terima. kan di sini kita hanya Kita perlu terima, kejujuran tapi berdasarkan hasilnya data. Kristus diberitakan. Apa begitu aja nggak adalah ngerti sih? adalah siluga Aneh. tambunan. Enggak gini Adalah loh. siluga tambunan, sebentar loh. Entah akulah dulu si Dongking. Aku masuk ke Komal ini dengan maksud mau cari follower. Contohlah dulu nih. Ternyata orang dengar, orang nggak tahu motifku. Aku sendiri dengan Tuhan tahu motifku ngomong apa ya aku masuk Komal ini. Dengan maksud aku cari follower pun atau dengan ikhlas aku mengabarkan Injil di Komal ini, Paulus itu tetap ya udah aku tetap bersuka cita
nama Yesus tetap diberitakan. Begitunya maksud ayat Oke, itu. ini TL ya, terjemahan lama secara tekstual tanpa menafsirkan ya. Saya baca tanpa saya menafsirkan ya. Kita nggak usah ngomongin masalah luga atau follower atau apa, enggak ya. Baca tanpa menafsirkan. Terjemahan lama ini jelas banget. Biar dengan sebagaimanapun, baik dengan pura-pura, baik dengan sungguh, maka Kristus itu dimasyurkan juga. Maka sukacitalah aku akan hal itu, bahkan senantiasalah aku akan bersukacita. Di Jadi sini maksudmu jelas. jadi maksudmu nangis-nangis dia hanya karena orang motif palsu. Biarin aja. Nggak mungkin jungkir balik si Paulus saja karena motif palsu. Karena suka-suka orang mau motifnya jadi apa. Iya memang Tapi Paulus memang suka-suka orang. Jadi orang itu Sebenarnya ini nggak di perlu sini lagi mau pura-pura dipersoalkan. boleh. Sudah jelas. Kamu kenapa Saya nggak- persoalin terus? Gini loh Bu Udah, Evita, gimana ya jelas. Bu Evita ya? Kau itu aja. Bisa nggak saya Maksa selesai? kali kau harus. Enggak, saya nggak maksa. Enggak, kamu Saya nggak aneh. maksa. Itu Justru di dijelasin. sini saya Kamu toleransi terus. banget gitu loh. Saya toleransi di sini. Terserah Jangan kalian. prinsipal. Karena memang secara Kesimpulan data, sesuai dengan enggak, jangan nangis kehendakmu. dong. Enggak, bukan sesuai kehendak saya tidak menyimpulkan. Sekarang gini, Di sini tanya justru dulu, saya kok, toleransi. yang Secara sekarang data, terlalu kalian memang mencari-cari, boleh Geger, pura-pura, memang Kamu tuh kalian boleh terlalu pura-pura. mencari-cari, padahal sudah jelas itu kalau Nggak mereka nyari, mau ini begitu. ketemu kok, nggak usah nyari, udah Nggak, ketemu. begini. Saya nggak nyari, udah ketemu. Iya, itu juga. Kalau Baik dengan pura-pura juga boleh gitu kan, tetap yang Ya penting Kristus terjadilah. dimasyurkan. Tidak bisa terhindari, ya sudah gitu. Tapi tetap aja Kristus bisa diketahui dengan cara Gurunda itu. hadir ya, Gurunda ya. Karena ini kalau untuk ini saya nggak perlu berdebat lagi karena saya nggak mau debat dengan Bible Anda. Ini Bible Anda sudah jelas mengatakan itu. Oke, saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara Kristen. Mudah-mudahan kita semua sehat, dilancarkan urusan kita yang baik. Amin. Lanjut. Ya, Dilanjut silakan ya. Gurunda. Silakan Gurunda. Jadi Temanya memang apa ini, secara Dek? data. Ini tadi belum ada tema sih, cuma tadi pembahasannya tentang Kristen itu Paulus. berdusta gitu. Paulus Paulus berdusta, Gurunda. Ya. Nggak perlu terlalu ke situ. Betul. Kalau saya sebagai orang yang hidup di zaman sekarang ini, kalau menggunakan kitab yang dianggap suci oleh saudara Kristen dan Al-Quran oleh umat Islam, digali Al-Quran itu akan sampai kepada kesimpulan ketika datang seorang nabi di tengah Bani Israel, maka penyesat-penyesat akan senantiasa mengiringi beliau. Nabi Musa, Daud, Salomo, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Harta warisan yang kemudian diberikan oleh para nabi ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu yang diwariskan kepada mereka. Ada hal menarik ketika berbicara mengenai Nabi Isa di dalam Al-Quran, dan itu terbingkai juga di dalam kitabnya saudara Kristen, bahwasanya adanya penyesat. Nah, ini sederhana sebenarnya kalau saudara Kristen itu mau jujur menggunakan akal sehat mendudukkan perkara ini. Kenapa? Sabar dulu, saya belum selesai, nanti ditanggapi. Kenapa saya katakan demikian? Kisi-kisi materinya sederhana. Ketika Yesus di tengah Bani Israel sebagai guru tampil, Yesus tidak ada Paulus di situ. Tidak ada Lukas, tidak ada Markus, tidak ada penulis Matius, dan tidak ada penulis Yohanes. Mereka adalah orang baru yang kemudian menulis sebuah pemberitaan di mana isinya membahas tentang kajian-kajian yang Yesus sampaikan kepada umatnya. Namun antara Yesus dan buku-buku ini itu tidak ada satu pengajaran. Maksudnya Yesus tidak mengenal buku itu, tidak memberikan validasi, tetapi buku itu oleh penulisnya menceritakan apa yang terjadi terhadap Yesus dan muridnya. Nah, selanjutnya dalam catatan penulis, di situ penulis menceritakan bahwa Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi
bukan Kristen. Kristen ini kelompok baru nanti. Yang menurut hemat saya, kelompok baru yang disesatkan inilah Kristen. Disesatkan oleh Kristus. Nah, selanjutnya, ini saya nanti minta tanggapan oleh saudara Kristen. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Andai saja orang-orang Yahudi yang masih hidup sampai sekarang, yang dulu pernah mendapat pesan dari gurunya Yesus, kemudian datang otoritas gereja, apa itu pendeta, apakah itu pastor atau misionaris, datang kepada mereka. Pertanyaannya, kelompok Kristen ini, apakah orang Yahudi masukkan ke dalam golongan yang disesatkan dan menyesatkan? Karena yang dianggap penyesat oleh Yesus, banyak orang yang memakai nama Yesus, yang menggunakan predikat pengikut Kristus. Itu jelas itu. Jadi kalau ada hari ini, saudara Kristen bisa menunjukkan bahwasanya ada kelompok di luar daripada Kristen yang membawa-bawa nama Yesus Kristus, maka bisa jadi bukan Kristen sebagai terdakwa. Tapi sayangnya nggak ada. Orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu hanya Kristen. Saya kira sederhana, tapi kalau dipahami dengan akal, kita akan sampai kepada poinnya. Silakan. Begini ya, contohnya memang ada aliran Kristen yang pengertiannya sesat. Contohnya luga. Kalau bagi saya luga itu sesat ya. Karena apa, Roh Kudus itu wanita begitu itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, tapi tidak semuanya ada juga yang benar gitu. Ya ada aja, orang seperti itu ada aja, dimanapun ada. Mereka menafsirkannya dengan salah, itu ada aja. Bukan yang nggak ada. Nah, kaum itulah yang dimaksud Paulus. Tapi tidak semua Kristen seperti itu. Paham? Iya, jadi gini. Kata Yesus kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Akan banyak orang datang memakai namaku. Orang Kristen melalui lisan Paulus yang memakai nama Yesus itu membatalkan segala hukum Tuhan. Orang Kristen melalui lisan Paulus mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia, menjadi serupa dengan manusia, lalu menjadi hamba, lalu menjadi taat bahkan sampai dibunuh oleh manusia di atas tiang salib melalui lisan Paulus. Dari mana Paulus mendapatkan kajian-kajian seperti itu sampai dia kemudian torehkan dalam suratnya? Sabar, belum selesai, belum sampai kepada pertanyaan saya. Tentu dari sosok yang memakai nama Yesus Kristus. Jadi ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Habis itu Paulus sebagai nabi mengajarkan kepada orang lain, aku kedatangan Yesus Kristus loh. Habis itu Paulus ini mengajarkan ke banyak orang. Nah, murid-muridnya harus waspada kepada orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus. Di luar murid Yesus yang menggunakan nama Yesus Kristus itu siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Silakan. Cuma kamu mau menyalahkan Paulus kan? Tapi tinggal dijawab aja. Apa yang Yesus katakan bahwa benar Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk menebus nyawanya bagi semua orang. Jadi di situ saja Yesus mengakui dia datang untuk menebus manusia. Dan ajaran Paulus sama dengan ajaran Yesus.
mengenai penebusan, tapi ajaran Muhammad terbalik karena yang mati di salib adalah yang diserupakan. Berarti Muhammad menyangkal penebusan Yesus dan memenuhi menggenapi 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4 itu mengenai nabi palsu. Dan kamu Zuma termasuk guru palsu ya. Nabi palsu dan guru palsu ya, Muhammad dan Zuma akan dibinasakan. Karena apa? Karena menyangkal penguasa yang menebus mereka. Kamu paham Zuma? Kamu ini termasuk guru palsu dalam Alkitab kalau Muhammad nabi palsu. Kamu sudah jelas? Oke, saya tidak peduli dengan karangan-karangan. Sabar dulu, gantian kita, gantian. Lihat 2 Petrus Jangan emosi dulu, jangan emosi, gantian kita. Saya nggak peduli, saya tidak peduli. Surat kabar ente mengatakan sekalipun namaku tegas ditulis Zuma nabi palsu, Nabi Muhammad nabi palsu, saya tidak peduli. EGP dengan surat kabarmu itu. Kamu guru palsu. Sabar dulu, belum selesai. Saya belum selesai. Jangan emosi, tenangkan diri Anda. Yang saya sampaikan ini adalah siapa orang banyak di luar Yahudi yang kemana-mana memakai nama Yesus Kristus. Tuhan jadi bayi, pakai modal nama Kristus dijual. Tuhan dibunuh manusia, pakai modal nama Yesus Kristus. Tuhan kemudian membatalkan hukumnya sendiri, pakai nama Yesus Kristus. Tuhan membatalkan perjanjian kekalnya dengan Bani Israel, pakai nama Yesus Kristus. Tuhan yang melarang kemudian membunuh orang benar, ternyata membolehkan membunuh orang benar demi orang-orang berdosa, juga dengan memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapa di luar Yahudi yang memblokade kemudian kedudukan Tuhan sebagai Tuhan yang ahad, yang bukan manusia menjadi manusia, yang ahad menjadi tiga? Itu siapa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Siapa di antara keempat golongan ini? Jawab dengan jujur. Ya, silakan Mbak Vita, gantian. Ya, kan saya sudah bilang kalau Paulus itu ajarannya sama dengan Yesus, dan juga di dalam mengenai penebusan, dan juga Paulus mengetahui standar moral Elohim. Ada itu di PT saya, maksudnya ada di profil saya sudah tulis mengenai apa yang Paulus ajarkan. Jadi Paulus tuh mengerti ya standar moral Elohim, seperti apa yang dilarang, apa yang harus dilakukan, seperti harus jujur, harus tidak boleh berbuat cabul, zina, homoseks, banci, dan penyembahan berhala. Itu semua Paulus yang beritahu. Jadi kami tahu kalau Paulus itu tak mengetahui apa artinya hidup kudus. Tapi apa yang diajarkan Muhammad? Muhammad malah hidup dari menjara. Kemudian juga ia memerintahkan poligami kalau bisa adil. Nah, berarti kan perbuatan hidung-hidung belang itu disahkan dengan perintah. Kawinilah 1, 2, 3, 4, atau kalau kamu tidak bisa adil, kawinilah 1 saja. Itu perintah loh. Nah, itu kan hidung belang bergembira karena perbuatannya itu disahkan dengan perintah itu. Jadi kesimpulannya, orang yang mau percaya kitab yang perintah seperti itu ada golongan hidung belang, ya kan? Sudah Kak Vita. Agak ramai Kak Vita. Ya, saya sudah mau ya. belak-belakan ya, saklek, terus terang, supaya kalian tuh kan kalau nggak disaklekin, kalian itu malah banyak pelintat-pelintut. Saya nggak mau ada pelintat-pelintut. Saya mau jelas aja, langsung clear. Ya sudah ya, Kak Vita agak noise. Ya silakan Gerunda gantian. Saya tidak peduli. EGP dengan kebutaanmu terhadap Islam, EGP.
Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah membawa nama Yesus Kristus. EGP Islam menyebar, bukan menjajakan nama Yesus Kristus. Gak peduli tuduhanmu yang membabi buta itu. Meski tingkat penyakit AIDS itu betul-betul valid informasinya, dianut oleh negara yang mayoritas penduduknya beragama seperti Anda. Rumah-rumah ibadah yang di dalamnya dinikahkan manusia sejenis laki sama laki perempuan, itu di agama Anda. EGP dengan tuduhanmu yang membabi buta itu. Penyakit AIDS itu dari ente, dari agama ente. Saya tidak peduli itu. Yang saya sekarang tanya, orang banyak yang keliling dunia memakai nama Yesus Kristus, kemana-mana Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Di luar Bani Israel itu siapa? Mereka adalah kelompok penyesat. EGP dengan tuduhanmu yang membabi buta itu. Kau mengatakan orang lain kemudian buka hijab, tapi kau nggak pakai cempak. Percuma. Ini yang kita bahas sekarang. Siapa penyesat? Siapa anak-anak setan itu? Siapa anak-anak setan? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nabi Muhammad tidak memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Menggantikan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan memakai nama Yesus. Itu siapa? Menggantikan Tuhan yang satu menjadi tiga. Itu siapa? Menggantikan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia menjadi manusia. Itu siapa? Menggantikan Tuhan tak serupa dengan apapun menjadi Tuhan keluar dari kubur. Itu siapa? Menggantikan sunat menjadi tidak sunat. Itu siapa? Babi haram menjadi tidak haram. Itu siapa? Hari Sabtu menjadi hari Minggu. Itu siapa? Tunjuk, perkara selesai. Siapakah penyesat yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Hindu, Buddha, atau penjajah Belanda masuk ke Indonesia bawa nama itu? Jawab dengan jujur, jangan gengsi. Silakan. Paulus tidak pernah menyesatkan, dia malah mengorbankan banyak hidupnya di susah ya. Pakai data, kayak kita. Oh iya, tapi ada sih. Nanti saya tulis di VT saya deh bagaimana Paulus menderita. Karena sekarang nih saya juga nggak bisa lama-lama. Cuman karena saya masih ada kesempatan, ya udah saya jawab ya. Jadi nanti di VT saya akan beritahu di mana ayatnya bahwa Paulus itu menderita untuk menyebarkan Injil. Begini, Paulus itu ya, kenapa kita bisa yakin itu dari tulisan-tulisannya itu kelihatan benar. Kalau Paulus itu mengetahui benar apa itu standar moral. Dan saya merasa heran kalau Paulus itu diserang ya, hanya karena memang hukum baru itu berbeda dengan hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum baru itu tidak membuat ritual-ritual. Misalnya kalau hari Sabat kamu nggak boleh memetik bulir padi, nggak boleh kerja apa-apa. Nah kalau di hukum baru itulah sebabnya kenapa Yesus disebut Tuhan hari Sabat, karena Yesus yang merupakan penguasa yang menentukan apa yang harus dilakukan pada hari Sabat. Jadi bagi Yesus menolong orang misalnya boleh dilakukan pada hari Sabat. Sedang pada hukum Taurat tidak boleh, mereka tidak boleh bekerja apa-apa gitu pada hukum Taurat. Jadi banyak yang di hukum Taurat yang saya sebenarnya tidak begitu familiar ya. Itu sebenarnya tidak perlu dilakukan gitu loh. Yang terlalu detail-detail, tapi kayak guru-guru imam-imam Farisi dan ahli-ahli Taurat terlalu melebih-lebihkan dan memperhatikan detail orang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi itu sebenarnya bukannya dosa gitu loh, bukannya dosa. Dan mereka bergaya dengan jubah-jubah dan mengkritik orang, nggak boleh ngelakuin ini, kamu nih
belum nggak cuci tangan sebelum makan, kamu memetik bulir padi. Dia tuh suka mencari-cari gitu loh. Ya itu maksudnya. Jadi hukum baru ini yang dibawa Paulus ya, yang dibawa Paulus meniadakan hal itu. Itu bukan berasal dari Paulus, tapi berasal juga dari kejadian antara Yesus dan murid-muridnya ketika berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi. Mereka tuh pernah menghadapi gitu. Jadi terus ada orang mau melempari batu ketika seorang wanita berzina. Kata Yesus, siapa yang tidak pernah berdosa haruslah pertama yang melempari batu. Jadi di sini kalau ketahuan berzina itu orang tidak boleh menghakimi sendiri, maksudnya begitu ya. Sudah ya. Seperti dulu. Ya, sudah, silakan Bruna, walaupun jawabannya tidak nyambung dengan soal. Oke, saya mau bertanya untuk membuktikan bahwa kalian itu adalah penyesat. Di Kristen kalau ada orang yang kemudian ketahuan berzina, apa yang Kristen lakukan terhadap orang tersebut? Jawab. Ya di sini mungkin menyerahkan orang tersebut. Ya karena saya belum pernah tahu kejadian Kok itu. mungkin? Saya tidak pernah tahu. Kok mungkin? Tidak pernah tahu. Kalau Kristen ketahuan berzina, apa yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap pelaku tersebut sesuai dengan ajaran Bible? Dihadapkan ke mana dalilnya? ke orang yang Tadi katanya dimaafkan. Saya tidak pernah bilang dimaafkan. Terus tujuannya tadi Anda menunjukkan wanita yang berzina itu tidak diapa-apai Yesus, maksudnya berzina aja, nggak usah ada hukumnya gitu, hukum kasih. Maksudnya hal itu harus diserahkan ke yang berwenang, jangan mereka Yesus tidak menyerahkan sendiri. kok. Yesus tidak menyerahkan kok. Dia kan sebagai yang berwenang, jadi dia yang memutuskan. Nah, apa keputusan Yesus? Ya Dende. Coba dibaca Ya, ayat cobalah. itu. Siapa yang tidak berdosa di antara kamu, silakan lempari lebih duluan. Terus apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Ya, pergilah Ada ayatnya? dan bertobatlah. Ya, nah itu Begitu yang aja. Yesus, penanganan Begitu aja Yesus kalau di seperti Kristen. itu. Begitu aja kalau di Kristen, kalau ada pesina, pantasan banyak pesina di kalian. Pantas saja. Dan satu hal nih, tak kasih kalau Anda dari tadi memuji. Kenapa di Amerika itu ada Bible khusus untuk gay? Karena ajaran Paulus. Di mana Paulus melegalkan itu? Dengarkan. Saya kasih data. Ya kamunya, karena kau hidup di tengah-tengah umat Islam. Coba kau hidup di tengah mayoritas kalian. Dengarkan baik-baik. Galatia 3, nomor 26 sampai nomor 28, nomor 29. Apa kata Paulus di sana? Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa, anak-anak Theos, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani, tidak ada hamba atau orang mereka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Apa itu maksudnya? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Theos, janji dewa. Jelas kalau ada yang nyamar-nyamar keturunan Abraham, keturunan Yakub, tapi bukan dari keturunan Abraham, keturunan Yakub, maka dia adalah jemaat setan. Wahyu 3 nomor 9. Kembali kepada tema saya. Siapa orang banyak yang berpalsu-palsu ria, bermulut manis, memakai nama Yesus, duduk di tempat kudus, tetapi mereka adalah penyesat. Di luar Yahudi, yang memakai nama Yesus Kristus untuk dia jual kemana-mana untuk melegalkan ajaran nenek moyang mereka penyembah dewa-dewa, itu siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Aliteng? Jujur, nggak usah kemana-mana ente. Kalau nggak tahan mundur, suruh naik ke sini pendetanya. Terakhir ya, soalnya saya juga udah mau selesai kan. Jadi begini, Paulus tidak akan melegalkan seperti
yang orang kawin sejenis itu bukan dari Paulus. Itu dari keinginan mereka sendiri, dari gereja yang memang memiliki paham salah. Itu bukan salah Paulus. Paulus sama sekali tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maka itu saya melihat Paulus dan perjuangannya, itu Paulus patut dijadikan istilahnya pantas diacungi jempol usahanya untuk menyebarkan Injil, sampai terus menulis banyak surat di Perjanjian Baru. Paulus adalah rasul yang baik dan dikasihi orang Kristen. Dia adalah seorang pejuang yang untuk menyebarkan Injil. Dia